Oke, jadi itu tuanya ya, itu yang dipegang di bambu sebelah yang berlindung itu loh. Itu dangerous banget. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Nah, pagi hari ini saya lagi berada di hutan. Hari ini saya mau melihat ambokku ya. Ambok dalam bahasa Bugis itu ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia artinya ayah. Nah, saya mau melihat ambokku lagi mengambil tuak manis ya. Karena saya adalah anak pasari, anak pembuat gula merah. Jadi kita langsung melihat seperti apa prosesnya. Yuk. Ya, jadi saat ini setelah berada di hutan, ambokku sudah duluan guys ya. Jadi kita melewati ini. Ini di hutan ya yang ada di Pujanan Ting. Kita akan masuk ke sana. Kita akan menelusuri seperti apa cara mengambil nira manis. Sekarang kita sudah di sini. Kita mengambil dulu daun buli. Ini salah satu pengawet ya, supaya niranya itu tidak basi. Ini dia daun bulinya. Mengambil di sini beberapa lembar untuk satu tempat ini bambu ya. Itu harus di nih. Jadi yang berguna itu adalah getahnya. Itu dia daun bulinya. Dimasukkan ke dalam bambu atau wadah dari nira ini. Yes. Dan ini pohon bulinya, ini penampakannya. Mantap. Ini pohonnya yang tinggi. Ini buahnya bisa dimakan juga seperti manggis. Dan kayunya ini punya struktur yang keras. Nah, ini dia getahnya teman-teman. Getahnya inilah dipakai untuk mengawetkan tuak manis, supaya tetap terjaga rasa dan ya itu. Sementara pohon arennya ada di sana. Kita akan langsung ke sana teman-teman. Kita perhatikan ambok ambil tuak manis guys. Ini dia. Jadi ini simpan sendal di sini. Naik. Ini perjuangan mengambil tuak manis. Seperti ini. Saya nggak berani manjat, soalnya jalannya tuh agak-agak berbahaya. Itu dia. Butuh perjuangan, sementara bambunya disimpan di belakang. Itu ada pengaitnya ya. Nah, di atas itu ada tali ya. Itu terbuat dari rotan. Jadinya kayak begitu. Nah, pagi hari ini karena di sebelah itu masih ada bunga-bunga ya, yang ini jadi itu masih digoyang-goyang dulu. Jadi seperti itu caranya, dipukul-pukul dulu. Gitu. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Tingkat kegagalannya itu tinggi banget teman-teman. Dalam hal memukul seperti ini. Itu tidak boleh terlalu keras. Tidak boleh juga terlalu lembek. Itu ada aturan, dan yang biasa melakukan itu adalah orang yang sudah terbiasa di bidang ini, gitu. Nah, sementara kita lihat di atas itu yang banyak adalah kolang-kaling ya. Itu bisa dibuat kolang-kaling. One day saya akan buat kolang-kaling teman-teman. Ya. Seperti itu. Ini perjuangan untuk mengambil nira aren. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya saatnya mengambil nira manis. Ini dia. Aku kepikiran mau panjat guys, tapi gimana aku takut juga. Ini. Jadi itu ya diambil, itu ada bambunya teman-teman, perhatikan. Ini kita terbatas peralatan ya, hanya pakai ini tok. Aku gimana ya? Kepengen gitu melihat. Tapi aku agak khawatir. Naik di situ gimana ya? Ini dia caranya. Itu dibuka ya, di situ ada bambunya. Itu harus dibuka. Oke, jadi itu tuaknya ya, itu yang dipegang di bambu sebelah yang berlindung itu loh.
Nah, sementara itu ya, kita perhatikan tidak begitu jelas teman-teman. Karena aku sebenarnya kepengen manjat sih, tapi aku takut juga. Nah, itu dia tuanya ditaruh di situ ya. Itu dangerous banget. Itu ya, hanya diselip-selipin di kayu. Bahaya sekali tuh, menurutku tuh bahaya sekali. Itu ya, itu bahaya sekali. Tuh, aku ngeri banget melihatnya. Ya ampun, nggak bisa kebayang guys, gimana di hutan, apalagi kalau misalnya musim hujan, kita lagi menunggu tuak itu. Apalagi ngambilnya itu kan jauh banget di atas tinggi. Aku tuh kayak nggak kepikiran aku bisa jadi mengerjakan itu tuh. Bukan cengeng sih, tapi ya makanya harus bersekolah baik-baik supaya dapat penghidupan yang lebih layak lah. Dari kayak gini tuh, ini sebenarnya pilihan ya dari kita, mau melanjutkan tradisi ini membuat gula merah atau enggak. Itu pilihan sebetulnya, karena sekarang dunia semakin modern, makin banyak pilihan untuk bekerja ya. Itu harus digosok-gosok ya, supaya dari fibernya itu jaringan atau ininya ya, itu ada celah untuk keluar nanti air niranya. Itu gunanya digosok-gosok gitu ya. Itu digosok beberapa kali, karena biasanya memang ada warna putih sih di bagian ujungnya. Nah, itu teman-teman harus digosok kayak gitu. Nah, kemudian bambunya ya dimasukkan ke dalam situ. Tempat wadah lah ceritanya ya. Bambunya itu diberi ini ya. Itu ada alat namanya di sini sala. Itu terbuat dari bambu yang di ujung-ujungnya itu diberi rotan ya, supaya bambunya bisa masuk ke situ, supaya monyet itu tidak mengganggu teman-teman. Akhirnya sudah mulai turun teman-teman ya. Itu tuh dangerous banget jalannya. Perhatikan deh. Itu harus pelan-pelan sekali. Itu ya. Seperti inilah proses mengambil nirah ya. Ini yang bawaku guys. Ini. Makanya teman-teman yang ini pembuatan gula merah itu, kalian harus menghargai, karena ini mempertaruhkan nyawa loh teman-teman. Ini prosesnya tidak main-main. Ini bukan di setting-settingan, tapi ini nyata teman-teman, kayak gini caranya. Itu susah banget. Teman-teman yang belum tahu ini harus lihat ya, bagaimana sih proses pengambilan air nira hingga menjadi gula merah. Itu tidak mudah gitu. Nah, ini kalau udah nyampe di bawah tanah ya, dan itu pun kan di belakang kita ada tuh ya. Itu harus pelan-pelan sekali, karena salah sedikit itu bisa tumpah loh teman-teman. Itu dia niranya. Yes, akhirnya udah menginjakkan kaki di bumi Pertiwi Indonesia. Kayak gini. Kita mau semperin. Itu dia niranya teman-teman. Oke. Pasang sandal dulu. Swallow kembaran. Dan ini tuanya di sini. Akhirnya dapat juga tuanya mbok guys. Tapi karena saya bukan tipe orang suka minum tua, jadi kita tidak minum tua ya. Oke. Jadi dari sini tuh butuh waktu sekitar 30 menit lagi sampai ke tempat untuk memasak tuak manisnya hingga nanti jadi gula merah. Dan ini tuh penuh teman-teman ya, penuh di situ. Ini kuperkirakan ini ada sekitar berapa liter ya? Ya sekitar 10 literan. Ini bambunya besar banget. Tuh. Dan ini tuh harus ditenteng kayak gini hingga nanti sampai di tempat untuk memasak. Dan ini tuh jauh banget, 30 menit dari sini. Karena di sini hanya satu-satunya tempat nirah ya di situ. Oke, jadi seperti itu. Ini masih panjang sekali prosesnya kalau mau diikuti, durasi tidak memungkinkan. Nah, itu dia tadi proses mengambil nirah ya dari pohonnya. Jadi seperti itu teman-teman yang melihat video ini mungkin bisa sedikit ada bayangan ya, paling tidak ada sedikit edukasinya seperti apa
Dan ya mungkin setelah video ini teman-teman bisa tahu dan menghargai ya seperti apa sih proses pengambilan nirah ya. Itu susah sekali teman-teman. Mungkin selama ini teman-teman hanya pikir itu mudah, ternyata itu susah. Kok ya ini pilihan sebenarnya mau kerja ini apa enggak. Oke, jadi ombokku lagi mengangkatin itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Sulfikar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.